Salam Bapak Ibu Saudara, bahagia bisa berjumpa kembali bersama saya Hasan Emawau. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagian dari Sabda Tuhan dengan tema Pilihan Pribadi Pilihan. Saya yakin bahwa sebagai orang percaya, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang pilihan Allah dalam Kristus Yesus. Untuk memulai renungan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk dibentuk dan disegarkan oleh firman. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami semua yang akan mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan, sehingga kami pada akhirnya menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Apakah itu pekerjaan, sekolah, tempat tinggal, pasangan hidup, dan sebagainya. Saudara mengikuti renungan sabda di channel ini juga karena memilih. Iklan di televisi dan media sosial dapat mempengaruhi pilihan kita. Sangat tersedia banyak pilihan. Nah, sebagai murid pilihan, sebagai pribadi yang dipilih oleh Tuhan, sebagai murid Kristus, apa yang pantas menjadi pilihan kita? Mari kita lihat jawabannya dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikian bunyi sabda Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Pilihan yang tepat yang pertama dari teks ini adalah sebagai pribadi pilihan, sebagai murid Kristus yang telah dipilih, kita harus memilih yang lebih perlu. Jadi pilihlah yang lebih perlu di ayat 42 bagian A. Saudara perhatikan alur dari cerita ini, di mana Yesus dan para murid sedang dalam perjalanan pelayanan yang bisa saja melelahkan dan menguras energi. Dikatakan dalam ayat 35 pasal 9 Matius, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dalam kegiatan pelayanan keliling kota dan desa tersebut, tibalah Yesus dan para murid di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Adalah logis Bapak Ibu jika Marta menyambut tamu yang singgah di rumahnya dengan baik. Ini sebuah kehormatan. Mulai dari menyiapkan air pembasuhan kaki, hingga menyiapkan makanan dan minuman. Dan hal-hal ini dapat saja merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, karena mereka kelelahan. Rupanya, dalam penyambutan yang begitu sibuk, saudara Marta bernama Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dilanjutkan dengan frasa, sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada dua kegiatan. Satu yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya, dan lainnya sedang Marta sibuk sekali melayani. Karena overburden atau berlebihan beban, karena terlalu banyak sibuk, ia mendekati Yesus dan berkata, "Si Marta, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa aku bekerja seorang diri? Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Perhatikan saudara, pelayanannya kepada Tuhan menjadi sumber kejengkelannya, menjadi sumber kemarahannya, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli, dibiarkan bekerja sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya adalah sesuatu yang lebih perlu?
Jelas dari jawaban Yesus kepada Marta. Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih. Apa yang dipilih, Bapak Ibu Saudara? Apakah yang lebih perlu menurut Yesus? Dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Seorang bapak yang berulang tahun mendapat hadiah sebuah kaos kaki dari putri tunggalnya. Dengan surprise, si bapak bertanya, dari mana kamu dapat kaos kaki yang indah ini? Putrinya menjawab, selama 1 bulan saya sibuk menyiapkan dan menyulam sendiri kaos kaki ini. Itu sebabnya saya hampir tidak ada waktu bersama ayah. Saudara tahu di mana persoalannya? Sesungguhnya sang ayah lebih tertarik pada kebersamaan. Tuhan pun demikian. Pelayanan kita merupakan sebuah hasil dari fellowship kita dengan Dia. Jangan dibalik. Sibuk melayani tanpa waktu bersama dengan Tuhan. Lihat, pelayanan Marta ternoda oleh kekhawatiran, kejengkelan, kemarahan, bahkan hingga menyalahkan Tuhan yang ia layani. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Adakah waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya? Atau kita sibuk sekali melayani, sehingga Tuhan sang pemberi pelayanan tersisih atau terabaikan? Hal-hal apakah yang pantas menjadi pilihan kita sebagai orang-orang tebusan Kristus? Yang pertama tadi adalah kita harus memilih yang lebih perlu. Lalu yang kedua dari teks ini di ayat 42 bagian B, kita harus memilih yang terbaik. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, menjamu Yesus dan murid-murid itu baik. Menyiapkan makanan, minum, dan segalanya untuk tamu istimewa, terlebih dari perjalanan pelayanan yang melelahkan, adalah baik. Apalagi Yesus tidak selalu mampir di kampung itu. Ya, bisa ini merupakan sebuah kehormatan bagi Marta untuk melayani. Tetapi dalam penilaian Tuhan Yesus, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya adalah yang terbaik. Apa yang dilakukan Marta baik. Pelayanan dan hospitality baik. Perhatikan, Yesus tidak mencela tindakan tersebut. Namun seorang murid Yesus harus cakap menentukan skala prioritas. Kita tidak sukar memilih antara yang baik dan yang buruk. Diperlukan hikmat memilih di antara yang baik dan yang terbaik. Dalam era sekarang, di mana medsos begitu menggempur, kita bisa terlena sehingga apa yang terbaik bisa tersisih. John Stephen Piper berkata, salah satu kegunaan besar dari Twitter dan Facebook adalah untuk membuktikan pada akhir zaman bahwa kurangnya berdoa bukan karena kurang waktu. Saudara, jika Anda kurang berdoa, kurang membaca firman, kurang fellowship dengan Tuhan, itu bukan karena tidak ada waktu, tetapi karena hal-hal yang nampaknya baik telah menggeser apa yang terbaik. Apa yang terbaik, Bapak Ibu Saudara? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hal-hal apakah yang pantas menjadi pilihan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai murid Kristus? Yang pertama tadi adalah kita harus memilih yang lebih perlu. Dan yang kedua, kita harus memilih yang terbaik. Dan yang ketiga dari teks ini di ayat 42 bagian C, kita harus memilih yang bernilai kekal. Tuhan Yesus berkata begini, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Makanan dan minuman bersifat sementara, temporal. Dan kita tahu bahwa bagian ini sering menyebabkan konflik, mendesak untuk ditangani, dan tidak ada habisnya, Bapak Ibu Saudara. Sebab meskipun seseorang sudah kenyang, beberapa waktu kemudian lapar lagi, dan begitu seterusnya. Seorang majikan minta tolong asisten rumah tangganya untuk menyemir sepatunya, karena mau dipakai pergi. Sang asisten menjawab, percuma saja bos dibersihkan, nanti juga kotor lagi.
Giliran jam makan, majikannya kini yang berkata, percuma saja makan sekarang, nanti juga lapar. Marta terperangkap dalam jebakan ini. Bahkan kesibukannya untuk urusan yang sementara menjadikannya khawatir, menyusahkan diri, menjadikannya jengkel dan marah. Apakah yang dia buat ini tidak penting? Oh, penting. Tetapi Bapak Ibu, jangan hanya sibuk mengurus apa yang bersifat sesaat. Jaga supaya urusan temporal tidak menyisihkan fellowship kita dengan Allah. Damai yang tercipta karena relasi dengan Allah, itulah yang tidak dapat diambil. Itu yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Maka Yesus katakan, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Saudara berusaha, berbisnis, bekerja, mencari uang adalah sesuatu yang baik. Tetapi harus ada hubungannya dengan Allah. Mengapa Anda bekerja? Mungkin jawabannya supaya dapat uang. Mengapa perlu uang? Supaya bisa beli makan. Mengapa perlu makan? Supaya dapat kuat dan sehat. Mengapa perlu kuat dan sehat? Supaya bisa bekerja. Mengapa perlu bekerja? Supaya dapat uang, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Putar-putar terus. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Kita melihat satu contoh di Alkitab. Raja Hizkia yang berkuasa. Dicatat di 2 Tawarikh pasal 31 ayat 21. Segala usahanya berhasil. Saudara tahu mengapa? Di teks itu dikatakan, sebab dalam setiap usaha yang dimulainya, untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Ini berbicara tentang prioritas. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau itu yang kita cari, hati kita di sana. Harta kita ada di sana. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang bernilai kekal di sini, Bapak Ibu Saudara? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya. Bagaimana dengan kita? Apa yang mau kita lakukan setelah mendengar renungan ini? 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton keinginan yang tak terwujud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, hanya ada satu yang perlu, hanya ada satu yang terbaik, dan hanya ada satu yang bernilai kekal, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah memilih untuk mendengar renungan sabda ini. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati, mohon berkenan untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa dalam renungan sabda berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.